Hari ini kita rencananya mau masuk ke salah satu destinasi wisata di Bukit Tinggi, yaitu Lobang Jepang. Lobang Jepang ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut nanti akan dipandu oleh salah seorang pemandu kita nantinya. Inilah bagian dalam dari Goa Jepang yang anak tangganya berkisar 140 lebih, dan kita akan menelusuri satu persatu apa yang ada dalam Goa Jepang tersebut. Ini seperti inilah denah dari Goa Jepang tersebut. Boleh ceritakan sedikit Bang, Goa Jepang ini Bang? Boleh Bang, kita turun tangga dulu ntar di bawah baru kita bagi informasi langsung. Oke Bang, ya pemandu kita baju putih namanya Ricky. 132 anak tangga. 132 tangga dari sini 2003. Yang aslinya masih berbentuk tanah cadas. Kedua kali renovasi nih Bang? Iya. Semenjak adanya ini. Karena untuk Bukit Tinggi ya kita untuk masuk wisata kan hanya wisata tempat wisata gitu kan. Internasional, internasional. Kita ada orang internasional yang ada di Malaysia juga ada turis-turis orang. Yang miniatur box Cina Bukit Tinggi dengan jumlah anak tangga lebih dikit dari yang ini. Ini kan 132. Iya. Nah, untuk di bawah ada 860 Bang. Tahun berapa nih Bang? Ini Nah ini saya cakap selamat datang di objek wisata Taman Panorama Lobang Jepang. Untuk Lobang Jepang yang kita tempuh sekarang luasnya ada 1.470 meter atau hampir mencakup 1,5 kilo. Yang mana untuk di bawah sini kita mempunyai 21 kamar-kamar dengan fungsi yang berbeda, connecting corridor, jadi macam labirin. Jadi nggak ada yang buntu di sini. Dan untuk satu peta Bukit Tinggi, Lobang Jepang ini mempunyai luas 6,5 kilo. Yang dahulunya kita bisa tembus ke bawah Jam Gadang, ke bawah Banjar Perdekop, dan ke bawah Istana Mata. Cuma kalau untuk sekarang nggak bisa kita tempuh lagi, karena semakin jauh kita masuk oksigennya nggak ada, tidak bisa nafas. Jadi menurut survei yang layak dijadikan objek wisata yang kita tempuh sekarang berkisaran 1.470 meter. Untuk awal kali ini pembangunannya dimulai dengan tahun 1942 sampai 1945, tepatnya 2 tahun 8 bulan. Dan diketemukan oleh penduduk sekitar secara tidak sengaja ini di tahun 1940. Yang mana awal kali ditemukan terowongan yang kita turun tangga yang tadi itu awal kali terowongan Lobang Jepang ditemukan secara tidak sengaja. Jadi siapa yang menemukan? Penduduk sekitar. Nggak ada namanya, nggak tertulis namanya yang menemukan. Minyak Raih kalau kita menyebutnya. Dan Ada ya? dikarenakan dahulunya bukan penduduk juga, itu ada ternak warga yang masuk ke bawah. Semakin dikejar, nah terowongan ini makin luas, maka ada bongkar ke Lobang Jepang di sini. Dan bentuk asli Lobang Jepang dari dahulunya kayak gini, masih berbentuk tanah cadas, karena semakin kena air itu semakin keras. Jadi kalau untuk seberapa deras hujan di atas, air nggak bakal naik. Ada yang silakan duluan deh. Silakan. Begini semakin deras aja di atas, air nggak bakal naik sampai ke bawah. Iya ya. Jadi ya tingginya meter, lebarnya 2 meter lebih kayak gini. Jadi yang kita lalui ini dari renovasi wisata di sini yang dimulai dengan tahun 2001 renovasi pertama, dan renovasi kedua dimulai tahun 2004. Tapi ini kan nggak bentuk aslinya nih kan? Aslinya. Ada pelebaran kan? Kalau ini yang kita lalui pelebaran. Nah kalau yang satu terowongan ini memang kita khususkan yang tanpa renovasi. Ini masih original dari dulunya kayak gini. Oh ini masih original ini? Iya. Cuman yang berbentuk semen kayak gini Iya. baru renovasi boleh tadi. Karena dulu kan masih bungkuk Iya, masuknya. kayak gini. Ini kan nggak rata ini Om. Meter 80. Tapi secara lantainya aja udah kayak gunung-gunungan kayak gini. Ini nggak rata di sini. Jadi ini ruangan amunisi lah ini ya? Ruang amunisi. Jadi kalau untuk posisi kita dari sini sampai pertigaan nantinya ada 7 ruangan. Jadi 6 di sebelah kanan dahulunya berfungsi sebagai ruang amunisi senjata atau tempat penyimpanan senjata beserta amunisi dahulunya. Satu sebelah kiri ventilasi udara sekaligus pintu pelarian bagi tentara Jepang. Jadi ini yang pertama ruang amunisi senjatanya. Jadi ini masih kita lagi di sana ya. Kita lurus saja. Jadi untuk pojok sana tuh jalan juga kayak gini, seandainya kita minat. Nah kalau untuk yang satu terowongan di sini, ini dahulunya juga berfungsi sebagai gudang amunisi senjata juga. Cuman ini dari renovasi wisata di sini. Ini kedepannya kita mau jadikan mini teater atau semacam bioskop kecil, tempat pemutaran film dokumenter depannya. Cuman kalau untuk fungsi dahulu di masa penjajahan Jepang juga sebagai gudang amunisi senjata juga. Jadi dahulunya di ruang lepas trali, pokoknya kalau ada trali kayak gini udah renovasi ini semuanya. Ya, ya. Ya, kita lanjut lagi. Ini ventilasi udara yang lain, sekaligus ini yang dinamakan pintu pelarian.
Maksud dari pintu pelarian adalah itu bukan buat para buruh paksa atau Romusa dahulunya ya. Pintu pelarian difungsikan dahulunya sebagai pintu pelarian bagi tentara Jepang. Karena sebelum Jepang jajah kita di sini dahulunya kan Belanda udah duluan jajah kita. Iya. Cuman Belanda tidak mengetahui kedatangan Jepang udah banyak bawa buruh paksa beserta tentara mereka untuk gali benteng pertahanan Iya. besar kayak gini. Ini panjangnya ini berapa? Ini kemana ini? Ya, itu udah jalan Arisiano. Hah? Sudah jalan Arisiano. Oh, ngaris ya, no? Iya, Tapi jadi katanya pintu pelarian di itu- sini untuk buat para tentara Jepang. Jadi kalau seandainya sekutu mengetahui keberadaan mereka di sini dengan mudahnya mereka melarikan diri. Berapa panjangnya nih bang? Panjangnya, Hmm, kalau untuk panjang ke depan ada sekitar ini ada 30 meter. 30 meter ya. Ya. Tapi udah renovasi ya? Sudah renovasi. Nah kalau untuk ini juga ruang munisi senjata juga. Nah untuk saya lihat ada akuarium kayak gini. Ini kedepannya senjata yang pernah ditemukan di 6 terowongan ini. Ini kan masih ada sampai sekarang. Oh, Oh, masih ada ada. senjatanya ya? Disimpan di Museum Sriwijaya Eka Dharma yang di atas. Tepatnya di depan pembelian tiket masuk tadi. iya. Jadi senjata seperti sana. Nah untuk kedepannya renovasi ketiganya clear. Senjata yang pernah ditemukan akan kita kembalikan di sini. Kita taruh berupa dalam akuarium kayak gini. Iya, ya, waktu Jadi itu untuk ya. lubang Jepang kedepannya bisa tahu tempat sejarah, cerita sejarahnya, sekaligus peninggalan sejarahnya. Iya. Kalau sekarang Jalan langsung melalui Ruang amunisi juga. di dalam lubang Jepang kita tempuh sekarang. Jalan maksudnya abang gimana bang? Kayak ini kayak ini lah ruang amunisi ini. Iya. Apakah udah pernah seseorang masuk ke sana terus gitu? Saya udah pernah masuk di semuanya nih bang, malah untuk 6,5 km saya udah datangi semuanya. Ini kan 1.470 meter nih yang kita tempuh sekarang luasnya. Kalau untuk semuanya di Kota Bukit Tinggi kan 6,5 km. Cuman yang lainnya nggak bisa dijadikan objek wisata. Semakin jauh kita masuk oksigennya nggak ada, tidak bisa napas. Bisa di titik sentral atau titik tengah lubang Jepang di sini. Malah untuk 40 meter ke atas bukan taman panorama lagi, udah jalan raya kita ini. Dan 73 meter ke bawah dasar Arisiano. Jadi posisi kita sekarang di pinggiran jurang ini. Jadi yang mereka jadikan benteng atau bangka pertahanan ini dahulunya terdiri dari 11 bukit barisan. Bukit yang lebih tinggi mereka jadikan lubang Jepang atau bangkar, yang mana di sekelilingnya mereka kasih 7 ventilasi udara. Itu makanya sirkulasi udara sini adem kayak AC ini. Iya. Dari Nah, mana dekatnya? ini kan ada yang pertama kali. Kalau Bukit Tinggi pun mungkin kakak abangnya nggak pernah lihat untuk bangunannya yang tingginya lebih dari Jam Gadang. Dikarenakan Jam Gadang yang pertama sekali ikon Kota Bukit Tinggi. Yang kedua di bawah Kota Bukit Tinggi ini lubang Jepang semuanya. Jadi kalau ada bangunan yang dibuat tinggi-tinggi, takutnya kotanya ambruk ke bawah. Itu makanya ada perda daerah di sini yang nggak bisa membuat bangunan lebih tinggi dari Jam Gadang. Nah, untuk 15 terowongan lagi, itu ada berasal dari pojok yang paling gelap di sana. Ya, 15 terowongan. Sebelah kanan saya ini satu, juga di sebelah kiri saya ini. 2 terowongan ini berfungsi dahulunya sebagai ruang makan Romusa. Oh. Romusa keburu paksa dahulunya juga dikasih makan, cuma 1 kali dalam 1 hari. Itu mereka kerja 24 jam. Bukannya dipulangkan ke kampung mereka dipenjarakan di belakang dan dibawa ke dapur. Ruang Romusa. Untuk dibunuh. Karena ini bersifat Asia mereka buat. Meninggal bukannya dikubur juga, mereka dibuang melalui lubang pembuangan mayat 73 meter nembusnya di aliran Sungai Arisiano yang terpencil dari penduduk. Kita bisa lihat juga nantinya kan yang kita kunjungi juga. Dan 2 terowongan ini dahulunya paling banyak ditemukan piring-piringan dari batu kelapa dan gelas-gelas dari bambu. Oh. Jadi kita muternya lihat sini dulu. Oh, jadi kita lihat juga. Ini juga ruang makan ruang- Romusa yang satu, Romusa. selain 2 terowongan yang ini. Jadi tempat makannya batu-batu kelapa itu. Kalau dahulunya di batu-batu kelapa sama gelas dari bambu nggak bisa kita abadikan. Sirkulasi udara di sini dingin. Oh, jadi pecah Jadi ya? cepat dari pelapukan. Cuma kalau untuk foto lubang Jepang ini awal kali ditemukan, untuk senjatanya masih ada sampai sekarang di Museum Sriwijaya Karma semuanya. Yang mana diameternya paling besar ini. Oh. Jadi diameter paling besar berfungsi dahulunya bagi mereka tempat mereka sidang atau tempat mereka rapat. Sekaligus mereka menyusun strategi perangnya dahulunya di sini. Karena 1946 di sini paling banyak temukan meja-meja dari bambu atau rotan. Sekaligus arsip atau dokumen penting yang separuhnya sudah terbakar. Oh, ini ruang rapat. Ya, ruang rapat sekaligus strategi perang bagi mereka. Berarti di antara semua apa ini? Ini paling besar. Ini paling besar. Dan di itu pun lubang Jepang ini kan dahulunya belum sempat mereka gunakan ini bang. Masih dalam tahap penggalian. Terhentinya penggalian lubang Jepang ini karena 2 kota besar mereka dah duluan dibom atau Nagasaki dan Hiroshima. Nah untuk para buruh bangsa yang tersisa di sini itu mereka bunuh, itu mereka pukul rata semuanya. Jadi nggak ada tersisa di sini. Dan untuk para tentara Jepang yang tertinggal di sini, tentara Jepang dahulunya kalau udah mulai kalah atau surut dia pasti arah kiri bang, meninggal. Secara meninggal mungkin mereka terhormatnya. Salah satunya ini yang dinamakan barek militer. Dari 15 terowongan, 2 ruang makan, 1 ruang sidang. 12 lain mereka fungsikan sebagai tempat tidur. Yang mana untuk dahulunya adalah ranjang dari bambu atau rotan, sekaligus beberapa objek senjata dan seragam tentara Jepang pernah ditemukan di sini. Jadi untuk di sini ada 2, di atas sudah ada 2 khusus masakan turisme Minang. Oh, ini akan dirancang untuk kafe bawah tanah. Fungsi dahulunya juga sebagai barek militer juga. Ini juga
Dua tempat ya. Di sini ada 2, di atas juga ada 2. Hmm. Lahan yang pusatnya di Kota Padang, kekuatannya 7,6 hektar. Untuk lubang Jepang ini hanya terjadi goyangan. Yang rontok hanya semacam di atas, bisa lihat alat itu semen atau hasil renovasi aja. Karena ini tanahnya sangat cadas. Oh. Dan untuk di pojok itu ventilasi udara yang lain sekaligus pintu pelari yang kedua sama fungsinya yang pertama kita lihat tadi. Jadi kita lakukan di sini di dapur maupun di atas. Kita penjara sama dapurnya di sini. Ini ruangan apa tadi? Kalau ini barak militernya. Barak militer ya. Yang terdampak gempa itu ya? Ya, yang di atas kita ini akibat gempa tahun 2009 yang pusat di Kota Padang mempunyai kekuatan 7,6 sekali. Hanya hasil renovasi, kalau untuk kontur aslinya enggak. Hanya semennya aja bang ya? Semennya aja. Enggak, itu kursi semuanya. Cuma ini tingginya nggak asli lagi. Iya di Tidak mereka ke bawah. Dan untuk sepanjang jalan kita kan bisa lihat di Gawang Jepang dia punya rongga-rongga kayak gini atau sekat-sekat kayak gini. Ini fungsi dahulunya yang pertama kali mereka sebagai penerangan atau peletakan obor. Yang keduanya sebagai ruang peredam gema. Biasanya kalau kita masuk gua alami buatan alam, kita bicara atau ngomong pasti suara kita gema ya. Iya. Kalau untuk di sini enggak, karena kan suara karota begini. Dan fungsi utama bagi mereka, berapa banyak mereka bunuh atau siksa para buruh paksa di penjara atau di dapur penyiksaan, ini akan para buruh paksa nggak kedengaran oleh kita. Seharusnya kita terpisah kayak gitu. Ini berfungsi buruh paksa yang nggak sanggup kerja, itu pasti mereka dipenjarakan di sini. Meninggal pun mereka jadi kubur. Itu nanti kita bisa lihat ke dalam bawah mayat nantinya. Ini kakak abangnya pernah ngerasain sensasi berjalan di bawah kuburan nggak nih? Ini posisinya udah nyampe di sini kak. Jadi penjara bawah tanah ya 1946 pernah jadi kayak kuburan masal. Karena sepanjang jalan tadi kan kita nggak tahu dia paling banyak temukan tulang atau kita nggak tahu dia buru paksa atau orang Jepang. kecil ya. Jadi pernah diburu masanya di sini loh Kecil, Jepang tapi dijadikan dia objek memang wisata 45 yang meter, yang ditutup Fuad ini. Hasan. Dia dibongkar dipindah ke atas kita. Jadi kalau untuk 40 meter ke atas di kuburan masal. Jadi posisi kita sekarang ini wisata bawah kuburan kalau untuk Oh, di sekarang. bawah kuburan ini. Dan untuk acara uji nyali dunia lain, Mister Tuku Jalan, Kauka ini pernah mengadakan syutingnya di sini. Oh iya pernah. Yang Trans TV ya. Iya, Trans TV. Ini berapa lebarnya nih bang? Yang mana? Untuk lebarnya 2 meter lebihan lah. Oh jadi yang di atas ini kuburan apa nih bang? Kuburan masal. Masal Ya karena penjajah atau? orang Jepang ini kan ditemukan tahun 1946. Sepanjang jalan itu ini dahulunya paling banyak ditemukan tumpukan mayat atau tulang. Jadi kita nggak tahu dia buruh paksa atau orang Jepang pernah diburu paksanya di sana. Dan 1986 ini dijadikan objek wisata jadi dibongkar dipindah ke atas kita untuk perpindahan. Itu bang, lubang atas. Gue pintu pengintaian. Nah untuk ini kita udah berada di dapur. Dapur di sini bukan tempat masak. Ini dapur tipuan atau dapur kamuflase. Yang fungsi sebenarnya ini sebagai dapur penyiksaan. Buruh paksa mereka penjarakan pasti dibawa ke sini. Meninggal jangan disiksa dan meninggal bukan dibuang, nggak dikubur juga. Mereka dibuang. Ini ada lubang membuang mayat. 73 meter, ini nembusnya di aliran sungai Ngaresianok yang terpencil dari penduduk. Dahulunya penduduk Ngaresianok di bawah yang jumpa mayat, dia nggak nyangka kalau Jepang udah banyak buang mayat dari sini. Dia nyangkanya orang hanyut dari atas, karena untuk aliran sungai Ngaresianok ini berasal dari Gunung Singgalang, tepatnya Telaga Dewi, tempat pemandian peri-peri kalau kata dahulunya. Dan tinggi asli lubang buang mayat ini semeter 80 sama besar dengan yang kita lalui. Diperkecil tahun 2003 kayak gini. Karena ada kejadian, ada pengunjung yang anaknya pernah jatuh ke bawah dahulunya. Itu makanya diperkecil kayak gini. Kalau asli yang punya di sini satu, di sini satu. Jadi kayak prosotan ke bawahnya. Dan di atas kita ada pintu pengintaian sekali ventilasi udara. Fungsinya di sini untuk mengintai aktivitas penduduk Ngaresianok di bawah. Dahulunya penduduk di bawah kan mayoritas petani atau ladang. Petani yang mau hasil bumi, Jepang intai dari sini, nanti mereka sergap dari pintu jangkauan yang akan kita lalui. Ini antara apa kakaknya ada yang mau ujinya di sini. Saya bisa bantu kok matiin lampunya. Kalau nggak ada yang sanggup nanti itu kan ada kamera kak, lambaikan tangannya biar tak kita nanti. Nggak usah bang. Nah, kalau untuk yang ini ventilasi udara yang lain. Sekaligus ini yang berfungsi sebagai pintu penyergapan. Jadi habis mereka intai dari pintu pengintai yang di dapur, itu mereka sergapnya dari sini. Bukan hasil bumi aja yang mereka ambil. Setiap penduduk yang lewat diambil juga, jadikan buruh paksa atau romusa. Cuman kerjanya bukan di sini gitu. Karena yang gali lubang Jepang ini diawali dengan tahun 1942 sampai 1945. Mereka datangkan dari Jawa, Sulawesi.
awal starting mulainya pengalihan lomba Jepang itu dari sini kita mulai. Bukan dari tempat kita masuk turun tangga tadi. Karena kita turun tangga tadi itu awal kali lomba Jepang ditemukan. Iya, iya. Oke, kita keluar dari sini, boleh kita jauh. Dan untuk sekarang lomba Jepang ini kan masih menyimpan 3 teka-teki atau 3 misteri juga yang belum terungkap. Yang pertamanya tanah hasil dari lomba Jepang ini kemana mereka bawa, atau kemana mereka tumpuk, itu sampai sekarang tidak diketahui pada hasil galian tanah ini. Dan yang kedua, berapa ratus ribu bangsa yang telah mereka datangkan ke sini, nggak terdata juga, mungkin ratusan atau ribuan, dikarenakan mereka kan hanya sanggup bisa hidup 1 sampai 4 hari di sini. Dan yang ketiga, riwayat hidup Jenderal Watanabe atau Seiko Kandaka, jenderal pemimpin terbesar lomba Jepang di sini, dia meninggal dunia atau balik lagi ke kampungnya semenjak Nagasaki di Hiroshima dibom, kita nggak tahu pasti mana. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi saya ini dia kan kalau 1 kali tinggal ya. Kalau dari pagi sampai sore bisa pucat juga, mungkin dia baru basah dia. Lah, ada 2 orang juga. Ruang musola. Ya, demikian penjelasan dari Koji. Saya selaku komando lokal mengambil sampai sini. Adapun kata-kata saya malah dikala kurang berkenan saya minta maaf. Nah untuk artinya kan adalah lapor itu tadi. Kalau saya ada nyawa apakah kakaknya puas dengan pandu saya, buka lebih semacam organisasi semacam sertifikat tanah atau PKW mobil juga boleh. Inilah pintu keluar Gua Jepang. Tadi berapa? Ah.